tren linear dan metode kuadrat terkecil. Pembahasan tiap materi terdapat definisinya, ciri-ciri, kegunaan, contoh data, beserta kesimpulannya. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail agar teman-teman mudah memahaminya. Sebelum masuk ke materi, kita harus lebih dahulu mengetahui tentang analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Ciri-ciri dari analisis tren yaitu yang pertama, persamaan tren, baik persamaan linear maupun non-linear. Yang kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Yang ketiga, tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Kegunaannya yaitu sebagai pedoman kerja, alat koordinasi kerja, dan sebagai alat pengawasan. Masuk ke materi, tren linear. Tren linear adalah tren yang variabel X-nya periode waktu berpangkat paling tinggi 1 menurut Gibson pada tahun 2000. Penentuan persamaan dan garis tren linear dapat dilakukan dengan metode berikut. Yang pertama, metode tangan bebas. Yang kedua, metode setengah rata-rata. Yang ketiga, metode matematis. Dan yang keempat, metode kuadrat kecil. Kelebihan dari metode linear meliputi beberapa hal. Yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak berfokus pada tahapan tertentu. Yang kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisasi, karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap. Sebelum melangkah ke fase berikutnya, jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Yang ketiga, perhitungannya tidak sukar. Dan yang keempat, dalam menggambar garis tren lebih objektif jika dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Sedangkan kekurangannya adalah yaitu dalam perhitungannya yang menggunakan nilai rata-rata. Seandainya dalam salah satu atau kedua bagian terjadi hal yang mempengaruhi data dalam setahun bersangkutan, maka akan terlihat pengaruhnya pada nilai rata-rata. Rumus dari tren linear adalah Y sama dengan A ditambah BX, yang dimana keterangannya Y sama dengan nilai tren periode tertentu atau nilai peramalan pada suatu periode tertentu, dan untuk A yaitu konstanta atau nilai tren pada periode dasar. B merupakan koefisien garis tren atau perubahan tren setiap periode, dan untuk X merupakan unit periode yang dihitung dari periode dasar. Berikutnya, kita masuk ke metode kuadrat terkecil. Peramalan digunakan memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Metode peramalan antara lain metode kuadrat kecil. Metode kuadrat terkecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang, proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel data berupa fungsi linier disebut sebagai regresi linier. Metode kuadrat terkecil digunakan untuk memprediksi perilaku variabel terikat dan digunakan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Metode kuadrat terkecil dapat dibagi menjadi dua kasus. Yang pertama, kasus data genap, dan yang kedua, kasus data kancil. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah merupakan metode proyeksi yang mudah dan sederhana, dan untuk kekurangannya tidak memperhitungkan data ekstrim, tidak mempertimbangkan unsur musiman,
dan variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel lain. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sigma YN dan B sigma XY, sigma X2. Dengan keterangan Y sama dengan data berkala atau time series, A merupakan nilai tren pada tahun dasar, B merupakan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, dan X merupakan variabel waktu. Masuk kepada contoh data, bersumberkan dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Manado pada tahun 2016 sampai 2021 adalah: untuk tahun 2016 ada 427.906, untuk 2017 ada 430.133, 2018 adalah 431.880, 2019 433.635, 2020 451.916, dan untuk 2021 ada 453.182. Kita akan menentukan atau memperkirakan penduduk untuk 2 tahun ke depan, yaitu 2022 dan 2023, menggunakan SPSS dan tren linear. Dan yang kedua, kita akan menentukan estimasi penduduk pada tahun 2023 menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama kita masuk ke SPSS dan kita ketik data view dan pilih kolom pertama dan masukkan data penduduk yang ada di tabel pertama tahun 2016 sampai 2021, dan selanjutnya kita ke variabel view. Untuk kolom pertama kita ganti dengan tahun. Yang kedua, kita ganti dengan jumlah penduduk atau penduduk. Untuk kolom yang ketiga, kita ganti dengan T. Berikutnya kita merubah measure, yang tahun di scale, penduduk juga di scale, dan untuk T-nya pada nominal. Setelah itu kita pilih Graphs and Legacy Dialogs, dan berikutnya kita pilih yang lain. Jika sudah muncul seperti ini, kita pilih Simple dan jangan lupa untuk mengganti ke Values of Individual Case. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk line represent, kita masukkan penduduk, dapat dilihat pergerakan grafik pada data ini naik, jadi dapat disimpulkan bahwa data ini mengandung tren. Berikutnya kita akan menganalisis data menggunakan tren linear. Yang pertama kita masuk ke analisis, yang kedua kita pilih yang regresi dan linear. Dan akan muncul seperti ini. Untuk dependennya kita masukkan penduduk, untuk independennya kita masukkan T,
Untuk mengetahui nilai ramalan penduduk 2022 sampai 2023, maka perlu penyelesaian menggunakan rumus berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Berdasarkan hasil uji tren linear, menggunakan SPSS, diperoleh data sebagai berikut. Diketahui, A sama dengan konstan yaitu 418.760,267 dan untuk B yaitu 5528,114 dan X-nya merupakan periode ke-7 dan 8 untuk tahun 2022 dan 2023. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX untuk tahun 2022, Y sama dengan 418.760,267 ditambah 5528,11 dikali dengan 7, maka hasil pada tahun 2022 adalah 457.457. Dan untuk tahun 2023 yang menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan 418.760,267 ditambah 5528,11 dikali dengan 8. Maka hasilnya pada tahun 2023 adalah 462.985 penduduk. Sekarang kita masuk ke penyelesaian estimasi penduduk tahun 2023 menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang persamaan garis trennya yang akan dicari adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan sigma Y dibagi dengan N atau jumlah data, dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Bisa dilihat data yang kita gunakan merupakan data genap, yang rumusnya untuk periode atau X, dia harus berada di tengah-tengahnya. Karena di sini kita menggunakan data yang genap, maka untuk X-nya atau periodenya kita mengambil nilai di tengah, yaitu 2018 dan 2019. X pada tahun 2018 sampai 2016 digunakan negatif, sedangkan pada tahun 2019 sampai 2021 kita gunakan positif. X-nya berkelipatan 2 seperti pada 2018 minus 1, ke atasnya 2017 kita berlipat gandakan 2 yaitu minus 3, dan 2016 di minus 5, dan untuk positifnya 2019 di 1, 2020 di 3, dan 2021 5. Sekarang kita akan mencari XY-nya, yang X merupakan periode dan Y merupakan jumlah penduduk. Untuk tahun 2016, XY-nya adalah minus 2.139.530, dan untuk 2017 ada minus 1.290.399, 2018 ada minus 431.880, untuk 2019 433.635, 2020 1.355.748, dan untuk 2021 ada 2.265.640. Berikutnya adalah mengkuadratkan X. Untuk 2016, X kuadratnya adalah 25. 2017, X kuadratnya adalah 9. 2018, X kuadratnya 1. 2019, X kuadrat 1. 2020 adalah 9, dan 2021 adalah 25. Sekarang kita akan mencari A-nya, yang rumusnya sigma Y, yang merupakan jumlah dari penduduk dari 2016 sampai 2021 dibagi dengan N, yaitu jumlah data. Hasilnya adalah untuk A, jumlah penduduk dari 2016 sampai 2021 adalah 2.628.646, dan kita bahagikan dengan jumlah data yaitu 6.
Hasilnya untuk A adalah 438.109. Berikutnya kita akan mencari nilai B, yang dimana rumusnya sigma XY atau penjumlahan XY dari tahun 2016 sampai 2021 dibagi dengan sigma X kuadrat. Ditemukan hasil B sama dengan 193.214.000 dibahagi dengan 70 yang merupakan hasil dari X kuadrat sama dengan 2760, dan untuk X-nya kita menggunakan 9 karena 2023 termasuk pada data ke-9. Sehingga estimasi penduduk Kota Manado pada tahun 2023 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil adalah 462.949.